8 dan rekan saya Kuben Santi dengan ID 095. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan yaitu materi tentang peran pengembangan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, pada pemaparan pertama saya serahkan kepada presentator pertama. Kepadanya dijelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk dunia modern. Kemajuan iptek tidak hanya mempercepat inovasi, tetapi juga mentransformasi cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari rumah hingga ke ruang angkasa, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang membawa manfaat sekaligus tantangan. Nah, selanjutnya peran iptek dalam pendidikan ialah perkembangan iptek merevolusi dunia pendidikan. Teknologi digital seperti Google Classroom, Zoom, dan aplikasi edukatif membuka akses belajar di mana saja dan kapan saja. Guru dapat memanfaatkan multimedia interaktif untuk mengajar secara lebih menarik. Pembelajaran berbasis AI memungkinkan personalisasi materi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, peran iptek dalam ekonomi. Iptek memacu pertumbuhan ekonomi dengan mendukung otomatisasi, efisiensi, dan inovasi. Di sektor industri, penggunaan robot dan sistem produksi otomatis meningkatkan produktivitas. Seperti Tokopedia dan Shopee menciptakan pasar baru secara digital. Selanjutnya, peran iptek dalam kesehatan. Teknologi kesehatan mempercepat deteksi dan pengobatan penyakit. Alat seperti CT scan, MRI, dan robot bedah membantu dokter bekerja lebih akurat. Pengembangan vaksin dan obat baru didukung oleh bioteknologi. Layanan telemedicine memungkinkan konsultasi dokter secara daring. Aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan alat membantu masyarakat menata kesehatannya sendiri. Selanjutnya, peran iptek dalam komunikasi. Iptek telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Internet, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Zoom atau Meet memungkinkan komunikasi instan lintas dunia. Informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Teknologi menyimpan data secara aman dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, peran iptek dalam transportasi. Transportasi menjadi lebih cepat, aman, dan efisiensi berkat iptek. Kereta cepat, mobil listrik, dan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek ataupun Grab memudahkan mobilitas. Selanjutnya, peran iptek dalam pertanian. Di bidang pertanian, iptek mendukung pertanian modern seperti penggunaan drone untuk memantau lahan, sensor tanah, dan sistem irigasi otomatis untuk meningkatkan hasil panen. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya jelaskan ke moderator. Untuk pemaparan yaitu materi peran iptek dalam lingkungan. Iptek berperan penting dalam pelestarian lingkungan, energi terbarukan, ketenaga surya, dan angin menjadi alternatif bagi bahan bakar fosil. Teknologi pengolahan limbah dan daur ulang mengurangi pencemaran. Sistem deteksi dini bencana, instant early warning system menyelamatkan banyak nyawa. Smart city berbasis IoT yang mendorong efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Selanjutnya, peran iptek dalam sosial dan budaya. Iptek mempengaruhi kehidupan sosial dan pelestarian budaya. Digitalisasi, naskah kuno, dan museum virtual menjaga warisan budaya tetap hidup. Media sosial menjadi sarana menyebarkan nilai dan gerakan sosial. Teknologi memperkuat pelayanan publik berbasis aplikasi.
materi dari kelompok kami, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Aku Satu, dua, belum tiga. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Junior dengan NIM AD 110. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji IPA, pertanyaan saya yaitu bagaimana peran perkembangan iptek dalam dunia pendidikan dapat menciptakan ketimpangan akses di kalangan peserta didik, dan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan agar transformasi digital tidak justru memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Saya ulangi pertanyaan saya, bagaimana peran perkembangan iptek dalam dunia pendidikan dapat menciptakan ketimpangan akses di kalangan peserta didik, dan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan agar transformasi digital tidak justru memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada penanya pertama dengan pertanyaan bagaimana peran perkembangan iptek dalam dunia pendidikan dapat menciptakan ketimpangan akses di kalangan peserta didik, dan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan agar transportasi digital tidak justru memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan kedua, LLL. Satu, dua, tiga. Parah nih ya Runi. Tekan yang terluka hati aku. Baik, aku kan. Iya. Terima kasih kepada kelompok penyaji telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Selsa dengan IDP 117. Ingin bertanya yaitu dalam konteks perkembangan ekonomi digital, bagaimana penggunaan iptek seperti e-commerce dan fintech dapat memberikan peluang ekonomi baru, tetapi sekaligus berisiko mematikan usaha mikro konvensional dan mengurangi lapangan kerja tertentu. Apa solusi strategis agar perkembangan teknologi tetap inklusif dan berkeadilan ekonomi? Baiklah, terima kasih pada pertanyaan kedua. Pertanyaan yaitu dalam konteks perkembangan ekonomi digital, bagaimana penggunaan iptek seperti e-commerce dan fintech dapat memberikan ruang ekonomi baru, tetapi sekaligus berisiko mematikan usaha mikro konvensional dan mengurangi lapangan kerja tertentu. Apa solusi strategis agar perkembangan teknologi dapat tetap inklusif dan berkeadilan ekonomi? Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Baik, izin bertanya. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu, seiring dengan pesatnya perkembangan iptek dalam komunikasi, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi banjir informasi dan kecepatan penyebaran berita di era digital agar tidak terjebak dalam disinformasi, hoax, dan polarisasi sosial? Apa peran pendidikan dan kebijakan publik dengan menumbuhkan literasi digital yang etis dan baik? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada penanya dan pertanyaan. Seiring dengan pesatnya perkembangan iptek dalam komunikasi, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi banjir informasi dan kecepatan penyebaran berita di era digital agar tidak terjebak dalam disinformasi, hoax, dan polarisasi sosial? Apa peran pendidikan dan kebijakan publik dalam menumbuhkan literasi digital yang etis dan baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama dari
Bagaimana peran perkembangan iptek dalam dunia pendidikan dapat menciptakan ketimpangan akses di kalangan peserta didik, dan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidik agar transformasi digital tidak justru memperkeruh kesenjangan pendidikan di Indonesia. Nah, perkembangan iptek dalam pendidikan telah membuka akses belajar yang fleksibel, personal, dan luas, seperti Google Classroom, Zoom, hingga pembelajaran berbasis AI. Namun di sisi lain, transformasi ini menciptakan potensi ketimpangan akses, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ketimpangan ini menimbulkan di mana kelompok tertentu tertinggal dalam mengakses sumber belajar, berinteraksi dengan guru, atau mengembangkan kompetensi digital. Nah, strategi yang seharusnya diterapkan yaitu yang pertama, pemerataan infrastruktur digital seperti menyediakan akses internet gratis di sekolah-sekolah dan wilayah tertinggal. Yang kedua, subsidi perangkat pembelajaran digital. Yang ketiga, pelatihan guru dan siswa dalam literasi digital agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penerapan blended learning yang fleksibel dengan mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring sesuai dengan konteks daerah. Baiklah, dari saya jawaban dari kami, saya kembali ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Kepada saudari Bumi disilakan. dapat meningkatkan perkembangan akses di kalangan peserta dan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan agar transformasi digital membesar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Dampaknya, perkembangan teknologi seperti pembelajaran online dapat membesar kesenjangan karena tidak semua siswa memiliki akses internet, gawai atau listrik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital yang merata seperti internet, listrik, atau perangkat lunak. Misalnya yaitu sekolah atau sekolah daring gabungan online dan offline. Dan selanjutnya yaitu peran dari guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi. Yang terakhir yaitu beasiswa atau bantuan internet. Baik, terima kasih saya sudah. Terima kasih kepada saudari Bumi. Selanjutnya, pada teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu saudara Diki. Apakah paham atas jawaban dari kelompok kami dan dari saudari Bumi? Baik, saya sudah merasa cukup dengan jawabannya dan saya dapat menunjukkan sedikit bahwasanya peran itu dalam pendidikan dan ketimpangan aksesnya yaitu, nah, kita tahu bahwasanya iptek ini bertanda sangat besar, terutama pada pembelajaran, di mana pembelajaran sekarang banyak menggunakan learning, aplikasi pembelajaran, platform daring, di mana dengan adanya iptek tersebut dapat menciptakan ketimpangan akses terutama di kota dan desa, sekolah dan swasta, keluarga mampu dan tidak mampu. Nah, contohnya yaitu selama pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya banyak siswa di daerah kecil tidak bisa mengikuti pembelajaran dari karena seperti internet atau kondisi memadai. Nah, solusinya yaitu mungkin pemerintah bisa membangun tower atau sebuah bangunan listrik dengan jaringan 4G atau 5G di wilayah kecil. Mereka melatih kepada guru tentang digital literasi serta mereka edukatif yang mau bandwidth kepada anak-anak serta kepada guru. Saya sebut dari saya sudah merasa cukup dengan semua jawabannya. Saya ucapkan terima kasih pada moderator dan juga penonton. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Sastra Widiana dengan pertanyaan, dalam konteks perkembangan ekonomi digital, bagaimana penggunaan iptek seperti e-commerce dan fintech dapat memberikan peluang ekonomi baru, tetapi secara bergantian mematikan usaha mikro konvensional dan mengganggu lapangan
lama seperti toko retail kecil yang sulit bersaing dengan penggunaan ruang online. Agar iptek menjadi kekuatan ekonomi inklusif, solusi strategis meliputi yaitu pelatihan UMKM dalam literasi digital, pemasaran online, dan pengolahan toko digital. Kedua, pemberdayaan komunitas lokal melalui platform digital yang memberdayakan bukan menggantikan tenaga kerja. Ketiga, pengembangan kebijakan protektif dan afirmatif dari pemerintah seperti pajak adil antara usaha besar digital dan usaha mikro, serta subsidi teknologi bagi UMKM. Itulah jawaban dari kelompok kami. Pada teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Ustaz, apakah cukup paham atas jawaban dari kelompok kami? Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya agak merasa baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan ketiga dari saudari Amna Ali yang akan dijawab oleh peserta pertama. Kepadanya silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga dengan pertanyaan seiring dengan pesatnya perkembangan internet dalam komunikasi, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi banjir informasi dan kecepatan penyebaran berita di era digital yang tidak terjebak dalam desinformasi, hoax, dan polarisasi. Dan apa peran pendidikan dan kebijakan publik dalam menemukan literasi digital yang etis dan kritis? Internet dalam komunikasi telah membuka cara manusia bertukar informasi. Nah, fenomena seperti banjir informasi, disinformasi atau hoax dan lainnya. Untuk menyikapinya, masyarakat perlu untuk meningkatkan literasi digital, berpikir kritis dan skeptis, serta menumbuhkan kesadaran etika digital. Dan selanjutnya peran pendidikan yaitu mengintegrasikan kurikulum literasi digital dan etika media sosial di sekolah sejak dini. Dan menurut saya itu sebagai agen literasi informasi. Nah, baik, itulah jawaban dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Pada teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya yaitu Amna Ali. Apakah sudah mereka cukup paham dengan jawaban dari kelompok kami? baik, terima kasih, paham. Baiklah, itulah tadi presentasi kita hari ini. Dapat kami ambil kesimpulan yaitu iptek adalah kekuatan transformasi yang tidak bisa dihentikan. Namun, agar manfaatnya maksimal dan risikonya bisa ditekan, penggunaannya harus disertai kesadaran, etika, dan pemerataan akses. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi yang melek teknologi namun tetap humanis dan bijaksana.